kami punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang melakukan mujizat, punya Tuhan yang tidak pernah gagal, punya Tuhan yang setia. Kami percaya Engkau yang sudah menderita buat kami, mati dan bangkit buat kami. Biar sekali lagi pagi ini kami belajar dari hati-Mu. Kami belajar apa yang Kau mau. Kami belajar Tuhan untuk percaya dan untuk menikmati bahwa Engkaulah segalanya buat kami. Bicara Tuhan, tembusi hati kami. Mari Roh Kudus peluk hidup kami. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang merubah kami. Dan semua yang percaya berkata, amin. Shalom, silakan duduk. Saudara, hari ini kita mau belajar arti Paskah dari sudut yang lain. Saya percaya kita semua tahu Paskah, saudara, adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Paskah, saudara, adalah bagaimana, saudara, kita semua ditebus, disembuhkan, dipulihkan, diberikan masa depan yang baru. Tetapi, saudara, di perjanjian lama ada Paskah juga, yaitu pada waktu saudara mereka keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir. Nah, saudara, kita mau belajar arti keduanya, arti yang berbeda atau sudut lain pandang dari Paskah. Mari kita buka dan sama-sama belajar. Oke. Keluaran 12 ayat 11. Ya, next. Ya. Saudara, ayat yang berkata, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara, ada waktu di mana saudara makan Paskah. Dan Tuhan, ayatnya jelas, itu Paskah bagi Tuhan. Saudara, yang pertama apa? Pinggangmu terikat. Saudara, Paskah bukanlah perayaan, sekedar perayaan. Tetapi Paskah artinya apa? Pergerakan. Saudara, waktu saudara ikat, saudara punya kasut, saudara mulai bergerak. Itu Paskah. Dan hari ini saya berkata, sudahkah kita bergerak bagi Tuhan? Saudara punya gedung yang baru, saudara, tetapi di dekat sini ada daerah miskin. Saudara, di dekat-dekat sini ada daerah pelacuran. Di dekat-dekat sini, saudara, ada daerah saudara Tanjung Priuk yang sampai mengerikan. Saudara, airnya warnanya menjijikkan. Saudara, baunya luar biasa, anak-anak nelayan. Nah, saudara, pernahkah saudara bertekad bergerak? Karena Paskah adalah pergerakan. Saudara, Paskah adalah sesuatu yang saudara buat untuk orang lain juga. Dan dikatakan jelas itu Paskah bagi Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah ke penjara? Saudara, ke penjara gak pernah susah. Saudara tinggal minta izin. Dan setiap orang kan sangat suka saudara didatangi. Saudara, setiap kali saya ngajar di penjara, karena kami itu buka, saudara ya, sekolah Alkitab di penjara. Saudara, beda sama kalau di gereja. Kalau di gereja, kalau sudah 1 jam, orang-orang sudah wajahnya, aduh cepetan dong Bu, mau makan. Tetapi kalau di penjara, saudara, 2 jam pun mereka bilang begini, terus Bu, daripada di dalam sel, saudara ya. Karena kalau di dalam sel panas, gak ada AC. Tapi kalau di dalam ruangan ada AC, saudara. Belum lagi kalau saya tambahin bawa makanan, sembari dengerin, saudara ya, ada makanan, ada permen. Mereka akan bilang terus Bu sampai sore. Supaya kita gak usah balik ke sel, saudara ya. Nah, kalau saudara mau, saudara ngajar aja di penjara. Saudara bisa ngajar apa saja, mereka suka sekali. Mulai diajar keterampilan Alkitab, apapun mereka mau. Saudara, dan ini adalah kegerakan. Tetapi ada satu ayat lagi yang dikatakan, saudara ya, buru-burulah kamu memakannya. Saudara, apa artinya saudara? Setiap kali kita dengar firman, mari kita belajar segera melakukan. Ingat ada yang namanya istri Lot. Masih tahu ceritanya? Saudara, dia berlambat-lambat. Kemudian dia noleh ke belakang dan jadi tiang garam. Saudara, ada banyak orang yang cuma berlambat-lambat. Saudara, kalau dibilang begini, bersaksi. Ya nantilah. Kalau sudah baca Alkitab selesai.
Ya nantilah kalau saya sudah lebih baik. Ya nantilah saya senang ibu tadi langsung bersaksi. Ajaib sekali. Saudara, ada banyak orang beralasan bersaksi saja. Berlambat. Dan kemudian mereka menoleh ke belakang. Ya tapi hidup saya masih begini. Nah ini menoleh ke belakang. Saudara, dan tiba-tiba mereka menjadi tiang garam. Apa artinya? Saudara, mereka stuck. Tidak kemana-mana. Hidupnya tidak bisa lagi diubahkan. Saya berharap tidak ada yang terjadi itu di antara kita. Saudara, mungkin hari ini keluargamu atau saudara ya, ada anakmu, ada semuanya yang masih belum beres. Justru itulah waktunya saudara bergerak. Justru waktunya saudara bersaksi. Saudara bilang, Bu, kenapa? Kenapa saya tidak boleh menunggu sampai semuanya beres? Karena itu adalah memiutangi Tuhan. Kalau saudara memiutangi Tuhan, maka Tuhan akan membayar saudara dengan laba berlipat kali ganda. Amin. Saudara, karena itu kalau anakmu bermasalah, tolong anak orang lain. Kalau saudara ya keluargamu bermasalah, tolong keluarga lain yang bermasalah. Saudara, kalau engkau rasanya ini masih berat, bersaksi. Maka Tuhan akan melakukan apa yang kau katakan itu. Dan saya percaya yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Saudara, Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu tidak boleh dimakan. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Saudara, apa artinya? Paskah juga artinya unity. Saudara, saya berdoa setiap kita ambil waktu Paskah ini ya, buat makan keluarga. Saudara, kalau tradisi Israel, Paskah itu keren banget saudara. Seluruh keluarga, termasuk pembantu, termasuk sopir yang sudah terima perjanjian atau sunat, mereka harus duduk sama-sama. Satu meja. Saudara, dan mereka ada wine, ada roti, ada daging, ada sayur. Saudara, dan mereka setiap kali angkat. Saudara, mereka saling mengucapkan sesuatu. Jadi yang pertama biasanya kepala rumah tangga. Saudara, kepala rumah tangga angkat saudara ya, anggurnya. Kemudian berkata, wah terima kasih anak-anak, kamu sudah jadi anak yang baik. Betapa kita di keluarga sudah dibawa Tuhan seperti ini. Mereka mengucap syukur, terus kemudian mereka minum dan mereka mulai makan. Saudara, mereka mulai makan apa? Makanan pembuka, belum main course, belum. Saudara, dan kemudian nanti saudara keluarlah bagian saudara ibunya. Nanti saudara keluarlah bagian anak-anak. Saudara, dan mereka saling mengucapkan berkat. Mereka makan itu saudara, kalau aslinya bisa kurang lebih 4 jam. Kenapa? Makan, ngobrol saudara. Supaya apa? Ada unity dalam satu keluarga. Nah, ada banyak orang saudara hari-hari ini lebih banyak saudara. Satu keluarga tapi di kamar masing-masing. Atau satu keluarga duduk di meja makan tapi pegang HP. Saudara ya, tidak ada benar-benar komunikasi. Tidak ada benar-benar unity. Kapan terakhir bapak-bapak bilang thank you, I love you buat istrinya? Kapan terakhir istri bilang sesuatu yang positif buat suaminya? Kapan terakhir anak-anak saudara ya bilang sesuatu kepada orang tuanya? Saudara, ini mendekati Lebaran. Dan saudara lihat kalau zaman dulu saya sering kali lihat saudara adalah keluarganya Pak Soeharto. Maka Pak Soeharto dan Ibu Tin duduk, terus anak-anaknya sungkem satu-satu diberkati. Betul, pernah lihat pemandangan itu? Pernah lihat di TV? Kalau yang tua-tua pasti pernah tahu. Yang muda-muda mungkin udah gak pernah lihat. Saudara, tetapi keluarganya Jokowi juga seperti itu. Dan mereka ada yang namanya saudara ya open istana. Dan mereka semua bilang terima kasih Pak, salaman, ngasih sesuatu. Nah mungkin kalau saudara di sini banyak yang Chinese, saudara masih ingat Cynthia, betul kan?
Saudara dan setiap Sintia juga harusnya orang tua mengucapkan sesuatu berkat, anak-anak mengucapkan berkat. Nah, di dalam tradisi Yahudi, setiap hari raya juga seperti itu. Saudara, dan Paskah adalah salah satu momen di mana mereka semuanya saling memberkati. Mereka saling mengucap syukur. Dan saya berdoa, jangan lewatkan momen Paskah ini dengan membuat saudara sebuah makan bersama, unity, supaya kita saling mengasihi, saling memberkati. Amin. Ya, orang tua mulai peluk anak kita, bilang betapa kita bangga. Jangan ngomel terus, saudara. Saudara jangan bilang harus begini, harus begitu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melayani dan saya syok, saudara. Saya melayani seorang anak yang pakai silet, saudara. Memotong, saudara, ya, tangannya sendiri. Saudara, self harm. Terus kemudian saya kaget di sekolah negeri di seluruh Indonesia, saudara yang mengalami, saudara, istilahnya kecenderungan bunuh diri atau kecenderungan menyiksa itu mencapai 20% dari anak-anak sekolah. Saya pikir selama ini, saudara, itu paling cuma 1%. Bayangin ya, saya nggak berani bayangin saya ambil pisau itu ya, terus motong. Saudara berani? Saya mah ogah dan saya nggak berani. Aduh, nggak berani banget, saudara ya. Bahkan misalnya nih, saudara pernah tahu kesusupan? Kalau kesusupan kan kadang-kadang mesti sedikit disobek ya. Rasanya saya aja nggak berani, saudara. Suruh nyobek sendiri nih nggak berani. Dan mereka ini dengan enaknya jeret. Saya nggak bisa bayangkan perihnya kayak apa. Saya nggak bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Jadi saya ini sampai nanya. Saudara, harusnya saya mengonseling dia. Ujungnya saya nanya terus ke dia, saudara ya. Saking nggak ngertinya saya. Saya bilang begini, loh kamu itu nggak sakit. Dia bilang begini, sakitnya di dalam. Lebih daripada sakitnya di sini. Oh, saudara, sampai saya begitu. Saudara, kemudian dia benturin kepalanya ke tembok. Jeda. Saya nanya, gak sakit, saya aja suruh benturin takut. Dan dia bilang, Bu, di sini ada suara sangat banyak. Dia bilang di sini itu sakit rasanya, pusing. Dan karena itu lebih baik saya benturin. Saudara, dan pada waktu saya tanya, ya, apa sih yang kau alami? Saudara, sehingga kamu sampai pakai silet. Saudara, dia bilang apa? Stres. Stresnya kenapa? Dia bilang, papa mama bertengkar. Papa mama bilang pelajaran harus bagus. Papa mama tidak sayang saya. Papa mama begini, begitu, begini, begitu. Terus, saudara, sejujurnya ya, sejujurnya. Itu hal biasa yang semua orang lakukan. Ya, saya juga suka ngomel sama anak saya pada waktu mereka dulu ya kecil. Sekarang anak saya udah besar-besar. Saudara, saya juga menuntut buat mereka nilainya lumayan bagus. Saudara, saya dulu bilang sama anak saya, pokoknya nggak ada yang di bawah 7. Kalau 7 udah mama nggak akan ngomel. Tapi harus 7 ke atas. Saudara, saya juga samalah ya. Selalu bilang, masa gitu aja nggak bisa. Saudara, tapi saya syok. Karena ternyata itu begitu menekan untuk beberapa orang. Dan yang lebih menekan dan lebih mengagetkan lagi, 20%. Anak-anak mengalami kecenderungan, kesepian, marah, stres. Saudara, melukai diri sendiri. Salah satunya memang karena sosmed. Jadi mereka itu sekarang bandingin dirinya dengan sosmed. Kalau misalnya ya mereka nggak dapat angka cukup banyak, stres. Nggak di like cukup banyak, itu stres. Saudara, mereka nggak cukup cantik menurut omongan orang, stres. Saudara, ada banyaklah hari-hari ini. Tetapi yang saya bilang, di tengah seperti itu, kita ini harus semakin memperkuat unity. Di saat
iblis bekerja dengan luar biasa. Di saat iblis ingin menghancurkan keluarga. Di saat iblis ingin menghancurkan anak-anak kita. Makanya kita harus buat makin banyak unity. Kita harus makan bersama dan ucapkan yang terbaik. Saudara, ucapkan betapa bangganya kita. Betapa bersyukurnya kita. Kita peluk mereka dengan kasih. Saya bersyukur saya punya orang tua. Saudara yang melakukan itu dan saya teruskan tradisi itu. Yaitu setiap hari mendoakan. Saudara, saya setiap kali mau sekolah, ayah saya pasti tumpang tangan. Dan selalu berkata diberkati, jadi anak yang hebat, jadi anak yang luar biasa. Ya tambah pintar, ada roh kebijaksanaan. Hal kecil sih. Tapi itu tiap hari. Saudara, dan itu saya teruskan sampai mereka keluar dari rumah. Tiap hari saya doain. Tiap hari saya berkata jadi anak hebat, Tuhan Yesus memberkati, mama sayang kamu. Tiap hari saudara. Saudara, dan itu juga saya dilakukan oleh anak saya untuk cucu-cucu saya. Saudara, bahkan anak saya Joshua punya Father Day sama Mother Day setiap minggu. Saudara ya, jadi bukan setahun sekali saudara. Saudara, setiap minggu ada satu hari Joshua akan ngedate sama anaknya. Ya. Saudara, dia jemput sama anaknya. Saudara, walaupun anaknya baru 2 tahun setengah. Saudara, dari sekolah terus dia akan makan sama anaknya, pergi berdua, nge-gym, saudara ya, ke mall berdua, saudara ya. Demikian juga dengan anaknya yang kecil yang baru 1 tahun setengah. Ada waktu di mana dia 3 jam sama anaknya, guling-guling, saudara, lompat-lompat. Saudara, karena kita tahu ini masa yang gak gampang, saudara. Jadi Paskah juga artinya unity. Dan itu membawa kekuatan. Itu membawa saudara pemulihan. Itu membawa saudara yang namanya rasa aman buat anak-anak kita. Dan saya berdoa biar gereja ini punya keluarga yang solid. Mari kita teruskan. Saudara, yang ketiga, Keluaran 12 ayat 48. Tetapi apabila orang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Saudara, Paskah adalah perjanjian. Dan salah satu perjanjian adalah sunat. Artinya apa? Dipotong kedagingannya. Dipotong yang kotor. Dipotong yang tidak berguna. Dalam hidup kita sukanya merayakan Paskah. Tapi kita tidak mau dipotong, saudara, kedagingan kita. Tadi Ibu Gembala datang bilang, kita ini semakin ke atas, harus punya hati semakin kayak keset katanya. Saya bilang amin, amin, amin. Betul. Saudara, jadi pemimpin itu bukan diktator. Kalau diktator bisa tinggal wow, saudara ya. Saudara, tapi pemimpin Tuhan bilang, siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi yang paling kecil. Siapa yang mau jadi tuan, dia harus jadi hamba. Itu cara Alkitab. Jadi tadi Ibu Gembala bilang, iya semakin kita naik, saya bilang, Bu selamat ya. Saya baru sekali di tempat ini, keren banget, bagus banget. Dari luar sudah bersinar. Saudara bayangin kalau sudah naik, kan dari bawah tidak ada apa-apa, tiba-tiba di sini jleng gitu saudara ya. Keren banget saudara. Saudara, dan saya bilang, aduh ini luar biasa. Saudara, dan Ibu Gembala jawab, ya kita boleh semakin naik. Tapi hati harus tetap jadi keset. Benar saudara. Seringkali keset itu artinya apa? Kita ini mau enggak sih diinjek? Kita mau enggak sih terima yang kotor? Kita mau enggak sih ego kita ini dibuang? Saudara, ada seorang datang ke saya dan bilang gini, Bu, saya ingin meletakkan sesuatu buat Tuhan. Saya bilang, karena kebetulan saya kenal orang ini cukup kaya, sukses. Saya bilang, boleh enggak?
Yang pertama Tuhan tunggu dari hidupmu, itu bukan meletakkan uang, tapi meletakkan ego. Wah, dia kaget. Dia bilang meletakkan ego. Ya, dia kaget. Karena dia pikir paling gampang meletakkan uang. Ya, dia kaya. Saudara ngasih 10 juta kagak kerasa, saudara. Tapi meletakkan ego, makin kaya itu makin kerasa, saudara. Saya berdoa hari ini, bisakah kita tahu bahwa arti Paskah salah satunya adalah sunat. Dan sunat itu adalah memotong. 1, yang kotor. 2, daging. 3, yang tidak berguna. Saudara bilang, Bu, yang tidak berguna itu apa? Banyak. Gosip tuh gak berguna, saudara. Dosa enggak? Ya tergantung, kalau gosipnya yang bagus kan enggak dosa juga ya. Tapi itu enggak berguna, saudara. Bersaksi itu berguna. Saudara nonton TV kelamaan, berguna enggak? Enggak. Tapi TikTokan, ya, sosmedan, ya, berguna enggak? Enggak. Tapi dosa enggak juga. Ya. Saudara, karena itu mari kita potong. Karena Paskah artinya membiarkan hidup kita diproses, dikerjakan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah bisa sempurna. Tuhan gak nuntut kita sempurna. Kita gak akan selalu kuat. Tuhan gak nuntut kita selalu kuat. Yang Tuhan nuntut itu apa sih? Cuma mau diproses. Mau belajar, mau dibentuk. Selebihnya Tuhan yang menguatkan. Selebihnya Tuhan yang menyelesaikan. Selebihnya saudara akan lihat semakin kita teriak dan berkata, Tuhan, aku ini cuma 0,01%. Tuhan bilang, ya, nanti aku buat 9,9 bagian Tuhan. Saya bilang sama ibu tadi, wow, sudah lunas, sudah 5 tahun. Semua pembangunan sudah lunas, sudah. Saya bilang, ajaib. Dia bilang, iya benar. Gak tahu dari mana terus mengalir. Sampai semuanya. Padahal sewa aja 500 juta, saudara. Sewa aja 500 juta. Tapi Tuhan itu selalu menyediakan buat kita. Amin. Tapi bagian kita, ada bagian kita, dia setia. Tapi sekali lagi, maukah kita dipotong kedagingan yang dosa, yang tidak berguna. Mari kita lanjutkan. Saudara, kita lihat, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Saudara, ini bicara tentang Tuhan bilang, nah, ayo belajar dimurnikan. Paskah adalah perjanjian darah yang memurnikan kita. Paskah membuat kita harus membuang semua ragi, semua yang tidak sejati, semua yang dikembangkan sesaat. Ragi itu kalau saudara lihat bikin kue ya, saudara kasih ragi diulenin, tutup sama kain. Nanti tiba-tiba dari segini jadi gendut. Betul kan? Saudara, akan apa? Dikembangkan sesaat. Hari-hari ini ada banyak orang yang cuma kembang sesaat. Begitu dengerin khotbah, ya, baca Alkitab, amin. Pulang bilang begini, baca Alkitab, baca Alkitab. Udah gitu ditantang, siapa yang mau baca Alkitab? Sehari 5 fatsal, amin. Ya. Oh, saudara disemangat banget. Tapi begitu sampai rumah, nanti ya, nonton dulu Saudara, ujungnya apa? Malam baca Alkitab, belum juga 1 fatsal, syut, ngantuk. Nah, ini ragi. Cuma dikembangkan sesaat. Saudara, nanti kalau di kebaktian nyanyi, kau sahabatku, kau saudaraku. Saudara begitu rumah, padahal keluar udah berantem suami istri.
Ini dikembangkan cuma sesaat. Saudara, ada banyak lagi yang kita berkata, amin. Saudara percaya, amin. Allah kita setia, amin. Tidak ada yang mustahil, amin. Jantung aja, saudara, setiap penyumbatan bisa hilang, amin. Tapi di luar kepala pusing kayak gini, aduh pusing banget nih. Ya, jangan-jangan ada apa ini kepala saya. Terus mulai cari dokter, cari obat. Itu semua dikembangkan cuma sesaat. Ragi. Tapi ragi juga bicara apa, saudara? Ragi itu bicara, saudara, semua yang tidak murni. Ya, kalau saudara lihat tempe itu, ya, begitu kena ragi buat tempe, kedelai, saudara kan lihat tiba-tiba muncul yang namanya, saudara ya, seperti saudara putih-putihnya itu. Saudara dan saudara tidak bisa dibedakan antara tempenya sama kemudian putih-putihnya, sama kedelainya, sama putih-putihnya, kan nggak bisa dibedakan. Ujungnya seperti kita rasa enak sih. Saudara, tempe itu wow, dari kedelai yang keras jadi empuk, jadi enak. Saudara, kedelai pakai ragi jadi tempe. Kalau tahu beda lagi ya, bukan, tahu nggak pakai ragi, saudara. Saudara, nah banyak dalam hidup kita bercampur. Kita melayani campur sombong. Kita melayani campur tepuk tangan. Kita melayani, saudara ya, campur pengen dipuji. Nah ini ragi. Ayo kita belajar. Setiap kita punya ragi. Ya saya juga. Bahkan saya tuh lihat cucu saya umur 1,5 tahun. Saudara, umurnya baru 1,5 tahun, laki. Namanya Elion. Setiap kali saudara mau nyuruh dia, jangan disuruh. Karena kalau disuruh, saudara dia makin begitu. Enggak. Bisanya ngomong cuma enggak, saudara. Jadi kalau misalnya ini, Elion makan sendiri. Enggak. Elion itu dibuang. Enggak, katanya, saudara ya. Tapi kalau dikasih tepuk tangan, saudara. Kalau kita bilang begini, Elion kalau makan sendiri hebat. Terus kita semua tepuk tangan. Dia lakukan langsung, saudara. Dia langsung makan sendiri. Saudara, nanti kita upahnya apa? Tepuk tangan, saudara ya. Saudara, dan dia jauh banget. Waktu itu kita ke Amerika, jalannya tuh jauh banget, saudara. Saudara, jadi kita kalau suruh gendong dia capek lah. Saudara, walaupun baru 12 kilo lumayan kan, jalannya jauh. Jadi kita taruh dan kita bilang, Elion itu di sana kalau bisa lari sampai sana tepuk tangan. Dia lari langsung, sampai sana dia pamer. Ya kita tepuk tangan. Kita cuma modalnya apa? Elion, Elion, Elion. Larilah dia, saudara ya, sebagai juara, saudara. Coba bayangin, tapi ini sifat manusia. 1,5 tahun. Saudara bisa jalan berkilo-kilometer. Hanya modalnya apa? Tepuk tangan. Elion, Elion, Elion. Nah, saudara ya, enak kan? Gak usah gendong, saudara, 12 kilo. Nah, ya, saudara, kan apa? Hampir semua orang butuh. Tapi pada waktu ragi itu begitu banyak. Kita tidak melakukan pelayanan karena Tuhan. Kita tidak melakukan pelayanan karena cinta. Tapi yang keluar adalah karena terpaksa, karena kewajiban, karena tepuk tangan, karena gaji. Maka itu semua menyedihkan hati Tuhan. Mari hari-hari ini kita belajar untuk mengurangi ragi. Supaya kita makin murni di hadapan Tuhan. Supaya kalau kita melayani, marilah melayani dengan cinta. Marilah melayani dengan hormat. Marilah melayani dengan ucapan syukur. Bukan karena yang lain. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, Bilangan 9 ayat 13. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah. Orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu harus menanggung akibat dosanya. Saudara, ini mengingatkan. Ayo kita ini belajar mengucap syukur.
Belajar saudara tiap hari ada mesbah keluarga. Belajar saudara, walaupun mungkin kita kadang-kadang gagal. Tiap hari baca Alkitab. Saudara, dikatakan mereka tidak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada waktunya. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, ada korban pagi, ada korban petang, ada korban siang, ada korban syukur. Tuhan itu bilang, ayo nak, temui aku. Ya. Tapi seringkali kita terlalu sibuk hari ini. Saya suka guyon sama anak saya. Dulu, zaman dulu saudara ya. Belum ada microwave, belum ada semua. Saudara, apapun lama. Ya, saudara, kalau dulu belum ada presto, masak daging aja kan bisa lama, saudara. Karena saya masih ingat, waktu itu zaman belum ada presto ya. Mama saya itu untuk bikin babi kecap yang empuk, saudara, harus dipanaskan 6 jam, saudara. Tapi setelah ada presto, mama saya bikin babi kecap tetap enak, cuma butuh berapa? Setengah jam. Ya betapa cepatnya. Hari ini semua apa sih yang gak cepat, saudara? Semuanya instan. Jadi seharusnya kita punya lebih banyak waktu untuk berdoa, untuk mengucap syukur, betul gak? Tapi kenyataannya betul gak? Enggak. Kenyataannya kita lebih punya banyak waktu buat apa? Nonton, buat saudara ya hal-hal lain. Dan kita seringkali lupa. Kita tidak punya saat teduh. Kita tidak punya jam buat Tuhan. Kita tidak punya jam baca Alkitab. Ya. Saudara, dulu pada zaman itu saudara, kami itu belum punya mobil. Jadi kemana-mana itu mesti naik motor jauh, saudara. Dan kemudian saudara ya, ibu saya itu catering. Jadi bangun mesti jam 3 pagi. Saudara, selesai catering itu baru jam 6. Kemudian bagi-bagi saudara ya. Kemudian nanti sudah mulai masak lagi jam 10. Tapi di tengah kesibukan yang seperti itu ya. Ibu saya itu sehari bisa 3 jam berdoa. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam. Tapi kita yang, saya kadang-kadang bilang ini, Tuhan sayalah bukan saudara. Saya yang harusnya tidak usah kerja kayak ibu saya. Saya yang cuma pelayanan, alasannya konseling lah, sibuk lah. Seringkali saya tidak bisa berikan 3 jam buat Tuhan. Saudara, hari ini saya mau berkata Paskah, mengingatkan kita. Apakah kita sudah memberikan korban pada waktunya setiap hari? Setidaknya saat teduh pribadi. Saya berdoa biarlah Paskah menjadi perenungan buat kita. Dan kita belajar sesuatu lebih lagi. Saudara, kita next ya. Saudara, Lukas 22 ayat 13, ini saya senang sekali. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara, Paskah adalah bukti lebih dari 2000 nubuatan. Semua terjadi. Saudara, bayangkan mulai dari anak itu ya akan lahir di Bethlehem sampai saudara kematiannya ada lebih dari 2000 nubuatan. Dan tidak ada satupun yang gagal. Saudara, Paskah adalah perbukti bahwa perkataan Yesus ya dan amin. Paskah adalah bukti bahwa Tuhan pegang kendali. Paskah adalah penggenapan. Paskah adalah kasih yang aktif yang tidak bisa digagalkan. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara lagi ada masalah, problem. Paskah adalah bukti. Amin. Saudara, engkau harus tetap setia. Mari kita belajar, saudara. Saya selalu berkata, ya Tuhan, terima kasih buat Paskah. Bahwa semua perkataanmu itu ya dan amin. Dalam hidup saya, saudara, ada begitu banyak janji Tuhan.
Dan saya hari-hari ini menoleh ke belakang. Dan saya bilang, wow, semua janji Tuhan tidak ada yang gagal. Tidak ada yang saudara tidak digenapi. Saudara, bahkan sebelum saya menikah, saudara, hari itu saya mau menikah, sudah saya tahu ini jodoh saya. Tuhan itu bilang begini, nanti suamimu akan pulang duluan. Saudara, dan hari itu saya kaget. Tuhan bilang begini, kalau suamimu pulang, kamu harus tahu, kamu akan mendekati masa kesusahan besar. Tetapi juga itu masa puncak lawatan. Karena nama suami saya itu Benyamin Paul, saudara. Kalau saudara tahu Benyamin, saudara itu dibawa ke Mesir, diambil oleh Yusuf. Saudara, pada saat ada apa? Kelaparan. Saudara, dan Yusuf adalah lambang Yesus. Semua orang tahu ada sebuah nubuatan bahwa ada 7 tahun masa lawatan. Tapi juga ada 7 tahun masa sengsara. Dan masa sengsara diawali dengan apa? Kelaparan. Saudara, dan hari itu saya berkata, Tuhan, waduh, nanti bagaimana? Tapi Tuhan bilang, tenang aja. Pokoknya kamu santai aja. Semua pada waktunya. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang namanya juga Paulus. Pada waktu nanti dia mati, akan muncul ribuan Paulus. Karena ayatnya bilang benih satu gugur akan menumbuhkan ribuan buah. Dan Tuhan berkata itu tanda. Akan ada Paulus-Paulus yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dan dunia ini akan mencapai puncak lawatan. Saudara, saya menikah dengan suami saya 35 tahun. Dan sejujurnya saya sudah lupa sama sekali. Tentang hal itu saya lupa sama sekali. Kami ini bahagia, enak. Anak-anak saudara ya. Anak-anak semuanya sudah jadi. Saudara, dan saya bersyukur buat semua. Saya sama sekali gak ingat, saudara. Saudara, hari itu hari dimana suami saya dibawa pulang. Saudara, kami pergi. Saudara, dan kemudian saya tuh makan bersama sama suami saya sudah lama banget. Biasanya makan keluarga. Jadi saya sama anak-anak, sama cucu, sama semua. Tapi ngedate berdua itu sudah lama banget. Saudara ya, nah hari itu bisa aneh saudara. Suami saya ngajakin saya ngedate berdua. Maka saya makan, dia ngobrol banyak hal. Dia bilang begini, saya ini merasa semua sudah selesai. Saya merasa sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dia tuh selalu guyon begini. Kami berdua sama-sama cinta Tuhan. Kami berdua sama-sama saudara ya. Melakukan apapun yang Tuhan mau. Dan dia bilang begini, kita sama-sama hidup buat Tuhan. Kita sama-sama ya kasih uang kita buat Tuhan. Kita sama-sama melayani. Tapi dia bilang begini, tapi saya yakin ya rumah saya lebih cepat jadi daripada kamu. Saya bilang kenapa? Saya rasanya lebih semangat kerja daripada pelayanan daripada kamu, saya bilang. Dia bilang begini, karena saya ngasih istri saya dan kamu gak ngasih suamimu, katanya ke Tuhan. Dia bilang, saya gak jarang ditemenin makan malam. Saya jarang ditemenin ke gereja. Saya jarang ditemenin ya kemana-mana saya sendiri. Karena saya kasih istri saya ke Tuhan. Apapun yang kamu buat, saya dapat upahnya juga, katanya ya. Jadi saya pasti cepat penuh. Saudara, hari itu dia juga guyon seperti itu. Kemudian dia bawa saya ke satu tempat. Saudara, itu ada apa ya? Ada danaunya. Saudara, ada apa itu? Tamannya, saudara. Terus dia bilang begini, saya ini pengen banget punya rumah kayak begini. Yang ada danau, yang ada tamannya, ada kebun binatangnya, rumahnya luas, dan dia bilang udaranya sejuk. Terus saya ngomong gini, ya belilah di puncak
Lu kan punya uang banyak, beli aja di puncak. Saya bilang. Saudara, dan dia bilang, nggak enak, puncak macet. Saya maunya yang juga tidak macet, katanya saudara ya. Terus kami ketawa-ketawa, kami makan. Saudara, setelah itu dia ke kantor, saya pelayanan. Saudara, jam 7 malam saya masih WA-an sama dia. Yang saya pelayanan dulu ya, saya sudah sampai tempat. Dia bilang, oke, saudara. Dan kemudian dia pulang dari kerja. Saudara, hari itu di tempat kerja dia juga aneh. Dia keliling, saudara. Tempat kerjanya itu besarnya 4 hektar. Saudara, dia keliling, dia cek semuanya. Dan dia bilang gini, oke, semua oke, semua oke, semua orang dia tanyain. Oke, tidak ada keluhan, semua beres. Dia tanyain saudara semuanya, terus kemudian dia pulang. Saudara, dan begitu pulang karena nggak ada saya, saudara, dia lari. Dan pada waktu itu larilah dia pulang ke surga. Saudara, sepertinya dia bilang, aku terus berlari sampai diangkat di awan-awan. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu bermalas-malasan. Saya melakukan tugas dengan benar. Saudara, dan pada waktu saya pulang malam pelayanan, saudara, saya pulang jam 11 sampai rumah, saya syok. Suami saya sudah tidak ada. Saudara, sudah pulang. Ya, kami memang tinggal sendiri, anak-anak punya rumah sendiri. Saudara, jadi pada waktu dia lari, dia jatuh, saudara, dan kemudian dia pulang. Dari CCTV kami tahu bahwa dia lari di treadmill, kemudian dia jatuh dan pulang. Saudara, dan pada waktu itu saya benar-benar kaget. Saya benar-benar bilang, Tuhan, ya, mendadak banget. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang waktu itu juga berkata, nanti suamimu akan pulang duluan. Namanya Pak Nares, saudara. Dan hari itu, saudara, dia itu orang Malaysia. Tiba-tiba ada yang undang dia datang. Dan dia datang ke pemakaman, ke saudara ya, ke Grand Heaven. Dan dia pada waktu nyalamin saya, dia cuma ngomong gini, bukankah Tuhan sudah berkata? Bukankah kamu sudah tahu? Bukankah kita sudah bicara bahwa suamimu akan pulang lebih dahulu? Pada waktu dia ngomong begitu saya kaget, saudara. Saya bilang, ya, 35 tahun yang lalu Tuhan sudah bicara. Saudara, yang lebih lagi, ada satu lagi teman saya namanya Bu Iren. Saudara, itu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Saudara, dia tiba-tiba dapat penglihatan. Dia bilang, anak-anak sudah besar. Dan tiba-tiba Pak Paul dibawa pulang. Tapi itulah waktunya. Kita semua gaspol. Pergi melayani. Karena berarti kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Saudara, itu 15 tahun yang lalu. Dan kemarin pada waktu Pak Paul pulang, Ibu Iren bilang, ya, bukankah Tuhan sudah kasih penglihatan 15 tahun yang lalu? Saudara, ini menunjukkan bahwa hidup kita itu di tangan siapa? Tuhan. Gak ada, saudara, yang Tuhan biarkan itu membawa keburukan. Tapi apapun yang Tuhan biarkan, itu membawa kebaikan. Saudara, jangan takut. Dia Tuhan yang bisa melihat masa depan. Dia Tuhan yang bahkan sebelum terjadi, dia sudah menetapkan. Saudara, tidak ada perkataannya yang gagal. Dia Tuhan yang bisa merubah. Saya sempat ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kamu gak bilang suamimu mau gue bawa pulang? Jadi saya ambil waktu buat dia. Tuhan ngomong begini sama saya. Kalau saya ngomong pasti kamu nawar. Pasti kamu akan doa keliling, doa apa sajalah ya untuk nawar supaya suamimu tidak dibawa pulang. Jadi saya tidak lakukan itu. Supaya kamu ya lupa sudahan.
Tapi ini bukti bahwa aku pegang kendali atas hidupmu. Bahwa aku tidak pernah salah. Bahwa aku Tuhan yang menetapkan masa depanmu. Jalan-jalanmu aku yang kendalikan. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah takut. Dunia boleh bergoyang, Tuhan tetap pegang kendali. Dia tidak pernah gagal. Dia menetapkan. Saya makin sadar, makin yakin, makin tenang, makin berkata, yes, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dan dia sungguh-sungguh Allah yang ajaib. Saudara, mari kita lihat terakhir. Paskah adalah waktu untuk beralih dari dunia kepada yang ilahi. Paskah waktunya menyalurkan kasih kepada semua. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Saudara, apapun yang kau alami, Tuhan mengasihi saudara. Dia menyertai kita sampai kesudahan. Amin. Dan saudara, Tuhan bilang waktunya beralih dari dunia kepada yang ilahi. Jangan terus mikirin dunia, rumah lah, saudara ya, persoalan. Kemudian aduh saya tersinggung, saya kecewa. Waktunya pindah. Ya, kalau saudara mau marah-marah mikir gini, aduh marah-marah udah gak zaman, waktunya pindah. Waktunya apa? Mengucap syukur. Waktunya memberkati. Saya bilang kepada banyak orang tua, daripada marah, mendingan tumpang tangan. Daripada marah, saudara, mendingan memberkati. Saya bilang sama suami istri, daripada bertengkar, lebih baik mengucapkan cinta. Jadi kalau marah tuh kesel nih sama suami ya. Ini beralih namanya dari dunia kepada yang ilahi. Ngomong gini, I love you banget, tahu gak sih? Walaupun kamu kayak begitu, aku tetap percaya. Ya, saudara, ada seorang istri yang suaminya itu miskin banget. Dan dia itu sampai tidak bisa hidup, saudara, karena suaminya ini perpendapatannya sangat sedikit, maaf kata lamban, dan kemudian sangat tidak bisa kerja. Tapi setiap hari istrinya itu teriaknya begini, Tuhan terima kasih buat suami yang kaya, terima kasih buat suami yang bisa kerja, terima kasih buat suami yang ajaib, terima kasih buat suami yang sukses. Saudara, dan Tuhan itu benar-benar mendengar doa kita. Sampai suaminya bilang begini, Mah, kamu itu tahu ya siapa saya. Kenapa sih kamu ngomong ke semua orang suamiku sukses, suamiku kaya, padahal buat makan aja susahnya setengah mati. Dia bilang, saya percaya Pak. Saudara, dan yang ajaib, tiba-tiba suaminya itu dari karyawan diminta sama bosnya jadi supir. Karena supirnya keluar, akhirnya bosnya ini lihat gini, ini orang gak bisa kerja, gak bisa apa-apa, udah jadi sopir aja. Saudara dibilang, kamu mau gak sih gajinya sama? Ya, jadi kamu bukan karyawan tapi jadi supir. Suaminya bilang mau. Dan kemudian bosnya begini, saya itu lihat satu sifatmu setelah jadi supir setahun. Saudara, kamu itu jujur banget. Dan sekarang cari orang jujur itu susah. Dan akhirnya bosnya gini, kerjaanmu cuma satu, nyupir sama setor uang, ngambil uang, neken apa itu transfer ya. Saudara, neken semua dikerjain. Karena apa? Jujur. Jadi bosnya bilang udah kerjain itu aja. Kalau saya bilang transfer 10 juta, 10 juta. Saudara ya, transfer 30, 30. Lu megang key BCA-nya. Kamu pokoknya diajarin, dia cuma kerjain gitu, ambil duit, keluar duit, pokoknya begitu saudara. Dan setiap kali di luar gaji, setiap kali transfer sekian, bosnya bilang, nih 1 juta buat lu. Setiap kali ngambil uang, nih, saudara mau tahu, tiba-tiba saudara gajinya 5 kali lipat saudara. Tapi bukan gaji ya, saudara ya, tip. Cuma tip.
Dan makin tahun bosnya makin gak bisa tanpa dia. Makin percaya. Gajinya naik terus saudara. Bosnya bilang gini, bagaimana saya tidak gaji kamu besar kalau kamu buka suara katanya. Jadi dia bilang gini, ini juga uang tutup mulut kata bosnya saudara. Supaya kamu pokoknya gak usah ngomong sama siapapun. Tentang gaji orang, tentang untung, tentang apapun, uang tutup mulut. Saudara bisa bayangkan. Saudara dulu ya, suaminya itu dimaki-maki semua orang. Kenapa? Gak bisa ngomong. Karena jadi sales gak bisa ngomong. Jadi saudara ya karyawan gak bisa ngomong. Suruh ngasih laporan aja sudah ngomongnya sampai yang dengerin bosen saudara. Tapi kalau kita bersama Tuhan, gara-gara dia gak bisa ngomong, bosnya bahagia saudara. Sampai bosnya bilang saya gak akan dapat orang lain yang kayak kamu, gak bisa ngomong, ya. Jadi gak pernah terdengar apapun. Orang gak pernah tahu. Saudara dan orang lain suka gosip, ini orang gak bisa ngomong. Memang gak bisa ngomong, diem aja saudara. Saudara dan bosnya bilang, saya suka banget. Kamu tidak pernah model-model aneh-aneh. Kamu cuma kayak robot ngikutin saya, katanya ya. Saudara dan dia bilang, orang mungkin kalau lihat gaji, dia kerjanya apa? Supir. Padahal dia orang paling dipercaya. Gajinya hampir-hampir sama dengan gaji direktur, saudara ya. Dan istrinya berkata, itu cuma hasil karena apa? Pindah dari dunia kepada yang ilahi. Gak ada ngomel, gak ada bersungut-sungut. Adanya ngucap syukur. Adanya berkata engkau suami hebat, suami kaya, suami sukses. Dan itu terjadi. Hari ini apapun yang ada dalam hidup saudara. Jangan menyerah. Karena Tuhan masih punya yang banyak. Yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar anak-anak-Mu menjadi kuat. Paskah adalah kasih-Mu. Paskah adalah tanda kegenapan. Paskah adalah tanda unity. Paskah adalah tanda bahwa Engkau mau angkat kami. Dari dunia kepada yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Biar kami jadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin.